Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sintaks yang telah kami buat. Pertama-tama kita mulai dulu dari GCC-nya dulu. Oke. Di sini sudah terlihat sistem parkir, dan di sini juga ada menu. Yang pertama itu ada check-in kendaraan, akan saya jelaskan satu-satu. Lalu di sini ada status parkir yang dimana 50 slot dan masing-masing mobil motor itu 2525. Jadi di sini terlihat nih semuanya kosong karena masih belum ada yang diinput di sini. Lalu kita di sini masukkan tip kendaraan, misalnya mobil. Lalu di sini kita masukkan merek kendaraan, misalnya McLaren. Lalu tip kendaraannya McLaren Senna. Di sini tulisannya Senna. Lalu plat nomornya di sini kita tulis B1TC. Oke, di sini langsung keluar struk parkirnya, yaitu terdiri dari tip kendaraan, merek kendaraan, model kendaraan, plat nomor, slot parkir nomor, dan waktu masuk. Lalu di bawahnya terima kasih dan selamat parkir. Nah, kita lanjut lagi ke yang tampilan status parkir untuk mengecek apakah benar sudah ada di dalam database atau belum. Sudah terbuka. Di sini terlihat terisi 1049 dari total slot 50. Nah, kita scroll ke atas. Nah, di sini terisi plat B1TC McLaren Senna. Sudah ada ya. Oke, kita turun lagi. Kita lanjut ke check-in kendaraan dulu. Semisal kita yang isi Yamaha, ini untuk motor ZF 250 R25. Lalu plat nomornya F1IK. Kita klik. Nah, baru keluar. Nah, di sini sudah ada sama seperti tadi. Sedangkan di sini A1. Ini tadi kan A1 karena ini untuk motor. Lalu di sini check out kendaraan dan pembayaran. TC, lalu pilih opsi. Nah, di sini sudah slot berhasil dikosongkan dan kita diberikan struk pembayaran parkir. Nah, di sini kita cek lagi ke tampilan status parkir dan dilihat di sini mobil sudah kosong sedangkan motornya masih terisi. Nah, kita check out lagi untuk yang F1IK yang motor tadi. Nah, sudah berhasil dikosongkan juga. Sudah selesai. Nah, di sini sudah kosong semua. Dari sini 0, kosongnya 50, dari total slot 50. Nah, bagaimana untuk yang tadi kalau semisal programnya lebih dari 24 jam itu bagaimana? Di sini kita akan check in dulu, check in 1 mobil, kendaraannya Mazda, lalu tipe model kendaraannya RX7. Di sini plat nomornya B555AD. Oke, di sini sudah ada struk parkirnya. Lalu di sini masih tertulis Desember Desember tanggal 3. Kita ubah dulu pengaturannya ke tanggal 4. Oke, sudah kita ubah. Oke, di sini sudah kita ubah. Dan di sini terlihat slot mobil terisi plat B55AD Mazda RX-7, dan di sini ada tulisan limit 24 jam, silahkan check out. Di sini berarti sudah maksimal, sudah tidak bisa lagi, sudah ada pengeringatannya. Kita check out, masukkan plat nomor check out tadi B555AD, keluar langsung. Di sini ada struk pembayaran parkir
Yang di sini uangnya dikali lipatkan berdasarkan namanya kita parkir tadi di jamnya. Kita 24 jam dikali 3.000. Nah, jadi 75.000. Lalu yang program terakhir yang 0, kita pencet keluar dari program, kita pencet 0. Oke, di sini tulisannya program selesai, sampai jumpa. Berikut singkatnya dari program kami. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart yang telah kami buat bersama-sama, yaitu tentang sistem parkir OpenVJ ya. Kita pertama start di oval ini. Oval ini adalah start, dimana kita memulai sesuatu program, lalu lanjut ke tampilan menu utama. Ini jajar genjang, tampilan menu ke menu utama, lalu input pilihan user. Untuk pilihan menu yang 4 ini sebenarnya ada 5, karena yang satu ini untuk yang invalid. Jadi yang pertama ada yang check in kendaraan, yang kedua ada check out, yang ketiga adalah tampilkan status parkir, yang keempat keluar program. Dan yang ini pilihan selain di menu, kalau invalid dia break langsung lanjut ke kembali ke tampilan menu utama. Kita mulai di pilihan 1, check-in kendaraan. Setelah diinput oleh pilihan user 1, di sini akan menampilkan banyak slot terisi, kosong dan total slot, serta pilihan kendaraan pilihan kendaraan motor dan mobil. Mobil itu 1, motor itu 2. Di sini kita input pilihan, yang pilihan 1 mobil dan pilihan kedua motor. Lalu di sini simpan jenis kendaraan dan kategorikan berdasarkan slot parkir. Lalu lanjut memunculkan masukkan merek kendaraan, lalu di sini input merek kendaraan. Lanjut lagi ke tampilkan masukkan tipe kendaraan, lalu di sini input tipe model kendaraan. Lalu di sini tampilkan masukkan plat nomor. Di sini input masukkan plat nomor. Lalu di sini akan keluar display struk parkir dan kembali ke menu utama. Break langsung ke yang atas ini. Oke, kita lanjut ke pilihan kedua untuk check out. Jadi check out di sini sebelum dimulai itu kita cek batasan waktu parkir dulu. 24 jam itu sudah batasan maksimal. Jadi di sini apakah 24 jam? Kalau misalnya ya, berarti menampilkan banyak slot terisi kosong dan total slot, ditambahkan tampilan peringatan melewati batas selama parkir per kendaraan yang parkir. Lalu kalaupun tidak, di sini menampilkan banyak slot terisi kosong dan total slot biasa. Lalu di sini input plat nomor, cek kesesuaian plat. Kalau di sini akan dicek sesuaikah atau tidak. Kalau misalnya tidak, berarti tampilkan plat nomor. Input di sini misalnya plat nomor B sekian A B C, tidak ditemukan atau slot kosong. Ini break. Lalu kembali ke atas ini lagi, dan jikalau sudah sesuai, maka di sini akan dihitung jumlah biaya lama parkir dikalikan jam, berapa jam itu pokoknya dikalikan 24 jam itu sudah maksimal. Lalu tampilkan struk berisikan plat nomor, tipe kendaraan, merek kendaraan, model kendaraan, slot parkir nomornya ini karena slot parkirnya itu terbagi 2 menjadi A untuk motor dan AA untuk mobil. Waktu masuk dan waktu keluar. Lalu lanjutkan ke tampilkan slot berhasil dikosongkan, lalu break kembali lagi ke menu utama. Lalu lanjut ke pilihan ketiga. Pilihan ketiga lumayan sederhana karena di sini hanya menampilkan status parkir. Ini tampilkan status parkir dan menampilkan banyak slot terisi kosong dan total slot. Lalu break kembali lagi ke menu utama. Lalu yang terakhir kita di sini ada keluar program. Keluar program dia akan langsung menampilkan program selesai, lalu sampai jumpa dan programnya berhenti. Pertama-tama, kita akan membedah logika di balik sistem parkir UPN Veteran Jakarta menggunakan pseudocode.
Pada langkah awal, kita harus simpan dulu pondasi sistemnya. Kemudian, di awal program, kita tetapkan konstanta atau aturan yang tidak bisa diubah seperti kapasitas total 50 slot dengan tarif flat Rp3.000 per jam. Kita juga tentukan batas slot untuk mobil dari nomor 0 sampai 24 dan motor dari nomor 25 sampai 49. Data setiap kendaraan disimpan dalam sebuah record yang kita sebut kartu parkir digital. Kartu ini wajib mencatat plat nomor, waktu masuk, merek, tipe model, dan status hunian. Apakah slot itu lagi terisi atau sedang kosong? Selanjutnya ada prosedur inisialisasi slot. Ini adalah tahap bersih-bersih sebelum sistem berjalan. Fungsi ini akan memastikan ke-50 slot tadi statusnya 0 atau kosong, sehingga tidak ada data sampah yang tersisa dari hari sebelumnya. Sekarang kita masuk ke fitur utama yaitu check-in. Logikanya tuh cerdas, begitu kendaraan datang, sistem bakalan bertanya mobil atau motor. Berdasarkan jawaban itu, sistem akan menemukan area scanningnya. Misalnya motor yang masuk, sistem cuma akan melakukan linear search dari slot 25 sampai 49. Nah, sistem akan mencari slot pertama yang statusnya kosong. Begitu ketemu, sistem langsung mencatat data kendaraan secara lengkap dan mengubah status slot itu menjadi terisi. Ini memastikan tidak ada dua kendaraan yang menepati slot yang sama. Sekarang kita ke bagian checkout. Jika pengguna ingin keluar, kita panggil checkout. Di sini sistem mencari kendaraan berdasarkan input plat nomor. Setelah plat ditemukan, saatnya menghitung biaya menggunakan fungsi hitung biaya. Rumusnya itu sederhana. Waktu keluar dikurang waktu masuk. Tapi ingat, sistem kita menggunakan pembulatan Cayley. Artinya 1 jam 1 menit pun dihitung sebagai 2 jam. Setelah perhitungan selesai dan transaksi pembayaran tuntas, sistem akan memanggil fungsi reset slot parkir untuk menghapus semua data di slot itu dan mengembalikannya ke status kosong. Kita masuk ke dalam bagian monitoring status. Untuk memantau kondisi lapangan, admin memiliki fungsi tampilkan status. Fungsi ini akan looping ke seluruh 50 slot, menampilkan data kendaraan yang parkir dan memberikan kode visual seperti AA1 atau A1. Fitur pentingnya, saat looping ini berjalan, sistem juga akan mengecek durasi parkir. Jika durasinya sudah lebih dari 24 jam, sistem akan otomatis memberikan warning atau peringatan. Semua fungsi tadi disatukan di main program. Ini adalah otak yang menjalankan sistem secara non-stop. Kita menggunakan while loop agar program terus hidup. Dia bertindak sebagai menu utama, menunggu input kita. Pilih 1 untuk check-in, pilih 2 untuk check-out, pilih 3 untuk status. Program ini hanya akan berhenti saat pengguna memilih opsi 0 untuk keluar.